tadi ditanyakan LPDP itu kemarin itu Pak, LPDP itu belum memetakan kebutuhan apa dari Indonesia ke depan, keahliannya bidangnya apa saja, sehingga itu yang diberikan beasiswa. Nah kemarin itu masih berdasarkan usulan dari para calon penerima beasiswa, sehingga ada yang mau pergi ke A, ada yang mau bidang kuliahnya B, C, D, itu masuk kemudian diseleksi, tidak memakai bidang. Nah kemarin kami sudah berkoordinasi di bawah koordinasi Pak Menko kami, Menko PMK, kami sudah sampaikan bahwa kita Kementerian Dikti-Saintek sudah merumuskan bidang-bidang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan, kaitannya juga dengan Astacita Bapak Presiden dan program Renstra dari RPJP. Nah itu dari situ kita sudah bisa memetakan bidang-bidang keahliannya apa saja Bapak Ibu sekalian, A, B, C, bahkan kita sudah petakan kampus tujuannya di mana, sehingga nanti calon penerima beasiswa itu tidak bisa memilih bidang atau prodi atau program yang sesuai keinginannya. Mereka harus, kalau ingin didanai oleh PDP, mereka harus mengikuti bidang-bidang yang memang akan kita butuhkan bersama kampus-kampus mitranya. Kita juga membuat 50-60% ya kalau nggak salah, itu adalah kerjasama dalam negeri dengan luar negeri, sehingga diharapkan tidak hanya kita mengirim ke kampus-kampus luar negeri, tetapi juga ada kerjasama double degree atau joint degree antara kampus di Indonesia dengan luar negeri, sehingga harapannya dengan itu akan didapatkan LPDP juga bisa mengembangkan kampus-kampus yang ada di dalam negeri. Selain itu, dengan pola seperti itu kita bisa mengetahui, misalnya kita akan mengirim ke Amerika 100 orang, kita akan mengirim ke Jerman 200 orang. Dengan itu kita akan melakukan negosiasi dengan negara tersebut untuk mendapatkan beasiswa tambahan. Jadi kalau 4.000 beasiswa LPDP, kami berharap sebenarnya itu menjadi 5.000, paling tidak 1.000-nya itu adalah dari komitmen dari luar negeri yang memberikan beasiswa kepada kita. Kira-kira seperti itu konsep LPDP. Kemudian sekolah Garuda, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal kami sudah sampaikan. Nanti kami siapkan sekolah Garuda titik-titiknya. Jadi ada 13 titik Bapak Ibu sekalian yang kita rencanakan selesai di 2026. Tetapi yang akan kita buka 13 titik Ibu. Mohon maaf, ya 13, cuman di Nabire ini di Papua masih permasalahan lain, jadi yang pasti 12 titik itu selesai di pembangunan di 2026. 4 dari 12 titik itu akan mulai beroperasi tahun ajaran 2026-2027. 4 titik itu adalah di Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara, Kaltara. Kemudian dari sisanya itu adalah di Provinsi Papua Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Palangkaraya, Provinsi Lampung, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Aceh, serta Gorontalo. Nanti tentu data kami bisa kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah ini jadi konsepnya karena sudah ada 12 atau 13 ditambah Nabire, itu maka kita akan butuh 7 lagi untuk sekolah unggulan Garuda yang kita buat dari nol. Tetapi sisanya adalah sekolah transformasi Garuda, yaitu kita menetapkan standarnya dan kita menetapkan parameter-parameter yang bisa kriterianya dan standarnya, yang kemudian kita akan berikan status sekolah unggulan Garuda transformasi kepada sekolah-sekolah yang ada, yang memang sudah banyak tersebar, dan kami berharap terjadi pemerataan dari sisi wilayah juga. Jadi seluruh wilayah, dan itu Bapak Presiden meminta tambahannya 80 yang transformasi. Nah transformasi Garuda ini
secara pendanaan tidak membebani APBN karena kita tidak memberikan pendanaan kepada mereka, tetapi yang kita berikan adalah proses pembinaan untuk persiapan siswa-siswinya bisa diterima di kampus-kampus top dunia begitu, termasuk kampus-kampus juga yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen, Ibu, karena memang sebenarnya kan pengelolaan SMA itu ada di bawah Dikdasmen. Jadi kita sebenarnya hanya menambahkan, mentop up bagian pengayaan sehingga mereka siswa-siswi dari sini itu siap untuk bisa sekolah lanjut di kampus-kampus top dunia.